Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 4 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7-10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 34-44. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang belas kasihan atau kasih. Injil bercerita tentang orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba tanpa gembala. Artinya Yesus membaca dan menangkap bahwa orang-orang banyak yang mengikuti dia itu sepertinya orang yang berjalan ke sana kemari, kurang terorganisir dengan baik, kurang mendapat perhatian. Tidak ada orang yang mengatur kehidupan mereka. Itu yang ditangkap oleh Yesus. Dalam diri orang banyak yang mengikuti dia dan mendengarkan pengajaran dia saat itu. Karena itu, sekali lagi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudari dan saudara terkasih, ketergerakan hati oleh belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus kemudian menjadi motivasi bagi Yesus untuk seterusnya. Ketika hari sudah mulai sore, gelap, dan para muridnya meminta Yesus untuk memberitahukan kepada orang banyak untuk kembali ke kampung-kampung supaya mereka bisa membeli makanan. Namun Yesus mengatakan lain. Mungkin sesuatu yang Yesus katakan itu sama sekali di luar pemikiran para rasulnya itu. Yesus berkata kepada para rasulnya, kamu harus pergi membeli makanan supaya mereka bisa diberi makan. Membuat para muridnya kaget, heran. Makanya mereka sedikit mempersoalkan, apakah dengan 200 dinar ini membeli makan untuk dibagikan kepada orang banyak ini? Saudari dan saudara yang terkasih, ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan membuat Yesus akhirnya menolong mereka, memberi mereka makan. Karena kesulitan yang dihadapi oleh orang banyak saat itu adalah bahwa mereka tidak mendapat makan. Mereka seakan tidak diatur oleh orang yang mampu memberikan kepada mereka perhatian, termasuk membaca apa yang mereka butuhkan, yakni makan dan minum. Belas kasihan telah membuat Yesus melakukan apapun untuk keselamatan orang banyak yang mengikuti dia saat itu. Kemudian dalam bacaan yang pertama hari ini, Rasul Yohanes berbicara tentang Allah yang adalah kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah, maka setiap orang yang percaya kepadanya harus mengamalkan kasih itu, harus saling mengasihi. Bahkan digarisbawahi oleh Rasul Yohanes, mengasihi sesama atau melakukan aksi karitatif, aksi belas kasih, aksi kasih itu menjadi tanda, ciri khas orang yang melakukan itu mengenal Allah. Kalau orang tidak mampu melaksanakan
secara konkret kasih itu terhadap siapapun, terhadap sesama, maka orang itu pasti tidak atau belum mengenal Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, belas kasih atau kasih kiranya harus menjadi titik tolak, titik berangkat, motivasi orang melakukan apapun untuk lingkungan sekitarnya, termasuk untuk sesamanya. Yang perlu kita renungkan saat ini, apakah aksi-aksi yang kita lakukan, apakah bantuan-bantuan yang kita lakukan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, itu semua terdorong oleh belas kasihan, atau itu hanya sekedar perasaan belaka, atau itu hanya sekedar sebuah show bahwa kita bisa berbagi. Kelihatannya sederhana dan kelihatannya banyak orang bisa melakukan aksi-aksi sosial. Tetapi kalau dilihat secara motivasi, ada sekian banyak motivasi orang melakukan belas kasihan, orang melaksanakan aksi berbagi. Bagi kita, kasih atau belas kasihan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah dalam diri Yesus Kristus harus menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan apa saja yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mesti menjadikan belas kasih itu sendiri sebagai penggerak kita melakukan apapun yang baik dalam bentuk apapun itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.